Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya mau melanjutkan eh, materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu tentang percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Di sini sebenarnya bukan lanjutan materi ya, saya mau membahas soal-soal tentang kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Di soal berikutnya kita akan membahas tentang berapakah percepatan jatuh bebas sebuah benda yang berada 200 km di atas permukaan bumi. Sebenarnya soal ini cukup menyulitkan jika kalian belum menghafal tetapan yang sudah saya bahas di video sebelumnya, di mana massa bumi dan jari-jari bumi itu harus kalian hafalkan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan berapakah percepatan jatuh bebas suatu benda yang berada di 200 km di atas permukaan bumi, berarti yang tadi itu kalian harus hafal. Nah, misalnya kalian udah hafal, berarti soal ini hampir cara kerjanya sama dengan soal yang di atas ini, yang bagian pertama. Jadi kalau kita mengerjakannya, jadinya seperti gini nih. Jadi percepatan gravitasi yang dialaminya sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bumi per jari-jarinya benda dari pusat bumi. Nah, di sini percepatan gravitasi itu 6,67 kali 10 pangkat min 11, sedangkan massanya bumi yaitu saya pakai yang pembulatan ya, tidak ada angka di belakang koma, yaitu nilainya 6 dikali 10 pangkat 24 dan jari-jarinya itu 6.400 km. Nah, tapi bendanya itu kan berada di atas 200 km dari permukaan bumi. Berarti jari-jarinya bumi ini kita harus tambahkan sebesar 200 km. Nah, ini yang kilometer ini harus kita ubah menjadi meter. Berarti gini nih, 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 6 kali 10 pangkat 24 per, nah ini kita jumlah dulu, berarti 6.800 kali 10 pangkat 3. Kenapa 10 pangkat 3? Karena kilometer ke meter. Terus ini kita pangkat 2 kan. Ini lupa ya, saya kurung terus pangkat 2. Nah, berarti kalau kita selesaikan yang ini nih, mungkin ini ada baiknya mungkin kita kerjakan dulu ya yang dalam kurung ini. Berarti 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 6 kali 10 pangkat 24 per ini, hasilnya itu saya pasti pakai kalkulator, yaitu 6.800 kita pangkat 2 kan. Nah, berarti nilainya itu 462400, nolnya ada 4 nih, kali 10 pangkat 6. Ini garisnya kurang bagus ya, kayak gini nih. Wah, udah nggak kelihatan, kita geser dikit. Nah, jadi di sini hasil dari 6.800 itu adalah 46240000 kali 10 pangkat 6. Nah, ini kita tinggal hitung menggunakan kalkulator. Berarti 6,67 dikali 6 dibagi 46240000 sama dengan nilainya itu 8,65. Saya ambil 2 angka di belakang koma, berarti 8, mungkin salah aturan pembulatan ya, 8,66 kali 10 pangkat min 7 ini dikali dengan, ini kan 10 pangkat min 11 ketemu dengan 10 pangkat min 10 pangkat 24, berarti ini sisa 13. Terus 13 ketemu dengan 10 pangkat 6, berarti ini sisa 7. Berarti di sini 10 pangkat min 7 ketemu dengan 10 pangkat 7. Berarti hasilnya adalah 8,66 kali 10 pangkat 7.
10 pangkat 0 ya, karena di sini 7 ketemu sama min 7 berarti 10 pangkat 0, atau 10 pangkat 0 itu bernilai 1. Berarti hasilnya ya 8,66, satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Itu adalah cara mengerjakan soal untuk yang bagian pertama ini. Sebenarnya ada juga soal yang seperti ini, tapi dia menggunakan salah satu konstanta yang telah diketahui. Misalnya percepatan gravitasinya kita telah ketahui, misalnya G-nya itu sebesar 10. Nah, kalau G-nya di permukaan bumi itu sebesar 10, bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini? Berarti kalau kita mengerjakan soal seperti ini, yang kita butuhkan sebenarnya sisa jari-jari bumi ini. Kita tidak butuhkan lagi massanya bumi. Ini kita bisa coret, terus kita bisa menentukan berapakah percepatan gravitasi bumi tersebut di ketinggian 200 km dari permukaan bumi. Tapi di sini kan kita belum menghitung berapakah percepatan gravitasi bumi berdasarkan tetapan yang ada tadi. Nah, sebenarnya tidak boleh kita langsung menggunakan nilai 10 itu, cuma karena soal lebih mementingkan bagusnya hitungan, karena kita berharapnya Anda tidak perlu menggunakan kalkulator. Tapi kalau soal yang seperti ini memang agak sulit ya, tidak menggunakan kalkulator. Misalnya 6,67 ini, kalau dikali dengan 6 ini agak ribet juga, apalagi dibagi dengan angka yang seperti ini 668. Ini enggak bulat hasilnya ya kan. Kecuali di sini ada angka-angka yang bisa saling menghabiskan. Nah, itu bisa sangat membantu untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, itu saja yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf saya lupa, saya tarik tadi salamnya. Jadi cukup sekian video kali ini. Tidak lupa saya mengatakan tetap dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.